notification kalau ada video baru, guys. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ini ada kisah tentang kisah teladan tentang si pemuda buta. Kisah teladan tentang si pemuda buta yang pandai bersyukur. Pada zaman dahulu hiduplah seorang pemuda buta. Ia sudah buta sejak lahir. Namun dia bekerja sebagai pemerah susu. Pada suatu ketika dia sudah selesai bekerja memerah susu, lalu si tuan memberikan upah kepada si pemuda buta tersebut. Si pemuda menanyakan kepada si tuan tersebut, "Wahai tuan, kenapa hasil saya hari ini sama dengan hasil yang kemarin, padahal hasil saya sekarang lebih banyak daripada hasil yang kemarin?" Lalu si tuan tersebut menjawab, "Kenapa? Bukankah itu sama saja?" Lalu dia marah-marah. Si pemuda itu menjawab, "Baiklah, tidak apa-apa." Dia pasrah. Dia mengikhlaskan apa yang dia dapat, upah tersebut. Walaupun dia tidak bisa melihat, tapi dia bisa merasakan bahwa hasilnya itu sama saja seperti yang kemarin. Lalu dia meninggalkan tempat tersebut. Dia berjalan menuju pasar. Ketika sampai di pasar, si pemuda buta itu membeli roti dan daging. Lalu si penjual tersebut menanyakan kepada si pemuda buta tersebut, "Wahai pemuda, kenapa uangnya tidak cukup untuk membeli daging dan roti?" Lalu si pemuda itu menjawab, Bukankah uang yang saya miliki itu cukup untuk membeli roti dan daging tersebut?" Lalu si penjual itu menjawab, "Ini tidak cukup, ini hanya bisa membeli roti saja." Lalu si pemuda itu mengiyakan, "Baiklah, tidak apa-apa, saya membeli rotinya saja." Lalu si penjual itu memberikan roti tersebut kepada si pembeli. Pemuda itu lalu berjalan meninggalkan pasar tersebut. Di setiap perjalanannya tersebut, di dalam batinnya dia mengatakan, "Ya Allah," dia berseru, "Ya Allah, kenapa saya nasibnya seperti ini? Andai saja saya bisa melihat, saya tidak akan seperti ini, tidak mudah dibohongi oleh orang-orang terdekat. Saya tidak tahu apakah saya dicurangi oleh tuan tadi majikan saya itu, apakah saya dibohongi oleh si penjual tersebut." Maka dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia diberikan sebagai penglihatannya. Lalu dia terus berjalan sambil bersedih. Pas ketika dia berjalan, dia menemukan kakek tua. Lalu kakek tua itu menanyakan kepada si pemuda tersebut, "Ada apa engkau, wahai pemuda?" Lalu si pemuda itu menjawab, "Siapa engkau? Kenapa engkau ada di sini? Siapa engkau?" Lalu si kakek tua itu menjawab, lalu si kakek tua itu menanyakan kepada si pemuda tersebut, "Apakah engkau ingin melihat, wahai pemuda?" "Ya benar, apakah engkau ada obatnya untuk penglihatan saya ini?" "Baiklah, saya akan memberikan obat untuk bisa menyembuhkan kebutaanmu itu."
Gunung tersebut memberikan obat penyembuh kepada pemuda buta tersebut. Memberikan lalu dioleskan kepada si pemuda buta itu. Lalu tidak lama kemudian si pemuda itu membuka matanya secara perlahan-lahan. Dia sudah bisa melihatnya. Dia sudah bisa melihat dan merasakan senang sekali. Wahai kakek, saya sudah bisa melihat. Ya, alhamdulillah, kata si kakek tua itu. Apalagi ada lagikah yang ingin kamu inginkan? Lalu si pemuda itu menjawab, saya ingin memiliki domba atau peternakan. Si kakek tua itu menjawab, baiklah, saya akan mengabulkan permintaan kamu. Di sana, di belakang gunung tersebut itu ada kambing yang sedang mengandung, kambing yang sedang hamil. Itu silakan diambil, dipelihara. Baiklah, terima kasih kakek, terima kasih. Dengan senang hati si pemuda itu lalu mendekati tersebut dan mengambil kambing itu. Dia memelihara kambing tersebut. Tidak beberapa lalu kemudian kambing tersebut sudah melahirkan banyak kambing kecil. Peternakannya jadi makin ramai. Pegawai di situnya juga makin banyak. Nah, ketika suatu saat kemudian si pemuda itu ketika memelihara kambing itu, kambingnya makin banyak, makin meluas. Banyak banget sampai ratusan lebih. Tidak lama kemudian ada orang pengemis buta yang mendatangi kepada si pemuda tersebut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Kata si pemuda tersebut. Saya ingin meminta suatu harta, adakah? Lalu si pemuda itu memberikan uang kepada si pemuda buta yang tadi pengemis itu. Ketika memberikan, si pemuda kakek pengemis itu, dia menjawab, saya tidak butuh harta itu, wahai pemuda. Lalu si pemuda itu menjawab, lalu apa yang kau minta? Dia langsung memejamkan matanya. Dia langsung ketika si kakek itu membuka matanya, lalu dia mengatakan kepada si pemuda tersebut, saya tidak butuh hartamu, nak. Si pemuda itu menjawab, kenapa? Karena saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjagamu, untuk memantaimu. Sungguh akan mulia jika engkau mempunyai rezeki, maka teruslah memberikan kepada orang yang tidak mampu, maka akan melebihkan hartamu, akan menambahkan hartamu. Si pemuda itu tersenyum riang. Alhamdulillah, dia selalu bersyukur. Alhamdulillah atas apa yang didapatinya, maka dia selalu bersyukur. Setiap hari, setiap waktu dia selalu bersyukur. Si kakek itu juga merasa bahagia. Dia meninggalkan tempat itu. Si pemuda selalu bersyukur, setiap hari bersyukur. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya ceritakan itu bisa
mendapatkan hikmah, bisa bermanfaat untuk kalian semua. Pelajaran yang bisa diambil, jadilah kita manusia yang selalu pandai bersyukur atas apa yang kita dapati. Karena harta yang didapat di dunia ini hanyalah sementara. Jika kita mempunyai harta yang melimpah, janganlah kita sombong. Maka kita harus bersedekah, itu akan menambahkan rezeki kita. Janganlah kita jatuh pelit, janganlah kita pelit kepada orang lain, apalagi orang yang tidak mampu. Kita harus bersedekah. Maka jika kita sudah rajin bersedekah, harta kita tidak akan berkurang, selalu bertambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua.